Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa hidup ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas? Bahwa ada bisikan lembut yang selalu memanggilmu, namun tak pernah kau pahami sepenuhnya. Surah Al-Baqarah bukan sekadar rangkaian ayat yang panjang. Ia adalah peta, ia adalah pelita. Dan mungkin di antara ayat-ayat itu tersimpan jawaban yang selama ini diam-diam kau cari. Dalam video ini kita akan berjalan perlahan, dalam, dan penuh makna, menyusuri setiap rahasia besar yang Allah sembunyikan di balik firman-Nya. Bukan untuk menambah hafalan, tapi untuk membuka mata hati. Maka jangan hanya menonton, ikutlah merasakan, karena yang akan kau temukan di akhir nanti bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup selamanya. Bab 1. Al-Baqarah sebagai benteng spiritual. Dalam pusaran kehidupan yang penuh dengan liku dan tantangan, surah Al-Baqarah hadir bab benteng kokoh yang melindungi jiwa dari segala guncangan batin dan godaan duniawi. Ia bukan hanya rangkaian huruf dan kata, melainkan sebuah warisan ilahi yang menyelami kedalaman hati manusia dan menanamkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ayat-ayatnya memancarkan cahaya yang mampu menembus kegelapan keraguan, menyulut semangat keimanan, dan mengukuhkan jiwa yang rapuh agar tetap berdiri tegak dalam menghadapi segala cobaan. Seperti sebuah benteng yang tak terlihat oleh mata kasat, namun terasa kuat dalam setiap hembusan nafas keimanan, Al-Baqarah menuntun manusia untuk menjadikan hatinya sebagai ruang suci yang tak tersentuh oleh bisikan setan dan gelombang hawa nafsu. Dalam ayat-ayat pembuka surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kriteria orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayahnya. Mereka yang memiliki kesadaran penuh akan realitas gaib, yang teguh menegakkan salat, dan yang bersikap sabar dalam menghadapi setiap liku kehidupan. Tidak hanya sebagai deskripsi semata, ini merupakan panggilan mendalam bagi setiap jiwa yang ingin melepas belenggu ketidaktahuan dan melangkah menuju cahaya kebenaran. Allah menegaskan bahwa hanya mereka yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang utuh yang dapat merasakan ketenangan batin sejati dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang tersembunyi. Inilah hakikat benteng spiritual yang dibangun oleh Al-Baqarah. Sebuah sistem pertahanan jiwa yang kokoh, terbentuk dari keyakinan dan keteguhan hati. Lebih jauh lagi, surah ini mengajak kita merenungkan kisah Bani Israel, bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai pelajaran hidup yang syarat dengan pesan moral dan spiritual. Dalam perjalanan mereka yang penuh pasang surut, kita melihat bagaimana manusia dapat dengan mudah melupakan nikmat Tuhan, terjebak dalam kesombongan dan menolak kebenaran meskipun telah jelas terbentang di hadapan mereka. Kisah-kisah ini menjadi cermin bagi umat manusia di segala zaman, mengingatkan kita akan bahayanya melupakan tujuan hidup dan terperangkap dalam ilusi duniawi. Dari sini, Al-Baqarah mengajarkan bahwa benteng spiritual tidak dibangun hanya dengan ritual semata, tetapi dengan kesadaran yang mendalam akan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan pengakuan terhadap keterbatasan diri. Surah Al-Baqarah menyusun sebuah mozaik yang begitu rumit, namun indah, di mana setiap ayat adalah potongan yang menyempurnakan gambaran utuh tentang manusia yang seutuhnya, yang sadar, bertanggung jawab, dan terus berproses menuju kedewasaan spiritual. Ia memadukan kisah, hukum, doa, dan petunjuk dalam sebuah kesatuan yang harmonis, yang tidak sekadar dibaca tetapi harus direnungkan dan dihayati. Benteng yang ia dirikan bukan terbuat dari tembok batu atau logam, tetapi dari nilai-nilai iman, ketakwaan, dan amal saleh yang tertanam kuat dalam hati. Dengan begitu, manusia yang memegang teguh Al-Baqarah akan mampu bertahan dalam badai kehidupan, tidak mudah goyah oleh ujian, dan selalu menemukan kedamaian dalam hiruk-pikuk dunia yang sementara. Begitulah, Al-Baqarah bukan hanya sebuah surah, melainkan sebuah sistem pertahanan spiritual yang menguatkan jiwa dan membimbing manusia untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata atau harta, melainkan dari hati yang dipenuhi cahaya iman, yang mampu menghadang segala bentuk godaan dan tantangan.
Benteng ini hadir bukan untuk mengurung, tetapi untuk membebaskan. Bukan untuk mengekang, tetapi untuk menguatkan. Dengan membiasakan diri mendalami setiap ayatnya, kita sesungguhnya sedang membangun benteng tak terlihat yang menjaga kedamaian batin dan mengantarkan kita pada kedekatan dengan Allah, Sang Maha Penjaga segala sesuatu. Bab 2. Hakikat kehidupan dalam ayat-ayatnya. Apa sejatinya arti kehidupan bila tidak dikembalikan pada Sang Pemberi hidup? Dalam dunia yang kian bising oleh ambisi dan hiruk-pikuk pencapaian fana, Al-Baqarah memanggil jiwa manusia untuk duduk sejenak, diam, lalu merenung dalam-dalam. Ayat-ayatnya tidak hanya menjelaskan tentang hidup sebagai rentetan peristiwa, tetapi sebagai proses spiritual yang menuntut kesadaran, pengakuan, dan penyerahan yang penuh kepada ketetapan ilahi. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan dari titik lahir menuju titik mati, melainkan panggilan untuk memenuhi sebuah amanah, menjadi khalifah yang berakhlak di atas bumi. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah," itu bukan hanya deklarasi penciptaan manusia, tetapi pernyataan besar tentang tanggung jawab dan posisi ruhani yang harus diemban oleh setiap jiwa yang bernafas. Di dalam kisah penciptaan Adam alaihissalam dan peristiwa penolakan iblis untuk bersujud kepadanya, Al-Baqarah menyelipkan pelajaran fundamental yang kerap luput dari perhatian, bahwa hidup ini sejak awal telah menjadi medan antara kesombongan dan ketundukan, antara keangkuhan dan ketaatan. Iblis tidak menolak karena tidak tahu, tetapi karena merasa lebih baik. Sebuah pengingat keras bahwa pengetahuan, status, atau kedudukan tidak pernah menjamin keselamatan jika hati tidak tunduk kepada kebenaran. Disinilah hidup menemukan hakikatnya, bukan pada pencapaian duniawi semata, tetapi pada kemampuan untuk merendahkan diri di hadapan kebenaran, betapapun menyakitkannya bagi ego. Surah ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah ladang ujian dan hanya mereka yang hatinya dipenuhi kerendahan hati yang akan memetik keberkahan sejati. Tak berhenti pada awal penciptaan, Al-Baqarah juga menyajikan bagaimana kehidupan manusia selalu berada dalam siklus pengingkaran dan pengingatan. Melalui kisah Bani Israel yang berulang kali diberi nikmat lalu ingkar, kita melihat potret manusia modern yang terus menuntut keajaiban namun menolak untuk bersyukur. Mereka meminta makanan dari langit, diberi, lalu mengeluh. Mereka diselamatkan dari musuh, lalu menyembah berhala. Ini bukan hanya narasi sejarah, tetapi refleksi diri. Betapa mudahnya kita lupa, betapa cepatnya kita beralih dari rasa syukur menuju keluhan. Al-Baqarah mengajarkan bahwa kehidupan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menyikapi apa yang Allah tetapkan atas kita, dalam suka maupun duka. Lebih dari sekadar pengajaran moral, surah ini menyusun kerangka kehidupan yang utuh. Ia tidak memisahkan antara yang lahir dan batin, antara amal dan niat, antara dunia dan akhirat. Bahkan dalam urusan dunia, seperti perdagangan dan muamalah, Al-Baqarah menanamkan nilai ruhani. Karena dalam pandangannya, kehidupan bukanlah dikotomi antara materi dan spiritual, melainkan jembatan yang menyatukan keduanya. Hidup bukanlah semata-mata untuk mengejar, tetapi untuk menyadari, bukan sekadar berlari menuju tujuan, tetapi bertanya apakah arah yang ditempuh sudah benar. Dan surah ini perlahan tapi pasti menuntun kita untuk tidak tersesat dalam labirin dunia yang gemerlap namun hampa. Dengan demikian, Al-Baqarah mengembalikan kehidupan pada porosnya yang hakiki, bahwa hidup adalah amanah yang penuh ujian, bahwa setiap detiknya adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan bahwa makna sejati dari hidup tidak ditemukan dalam tanya, apa yang aku dapatkan, melainkan dalam jawaban, untuk siapa aku hidup. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari bebasnya kita melakukan apapun, tetapi dari tunduknya kita kepada kehendak Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik. Dan dalam kesadaran itulah, manusia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Tenang, tidak terburu-buru, penuh makna, dan senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Bab 3.
doa-doa yang menyentuh langit. Dalam setiap lembaran Al-Baqarah, kita tak hanya membaca petunjuk, hukum dan kisah, melainkan juga mendengar suara jiwa manusia yang mengangkat tangan dengan penuh harap, menyusun kata-kata yang melampaui batas logika, dan menembus langit dengan kelembutan iman. Disinilah kita menemukan bahwa doa bukan hanya ritual yang diulang, bukan pula rangkaian kata-kata kosong yang dibisikkan tanpa sadar, melainkan sebuah percakapan rahasia antara hati yang rapuh dengan Rabb yang Maha Mendengar. Al-Baqarah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita hidup, tetapi juga bagaimana kita berbicara kepada Sang Pemberi hidup. Doa-doanya adalah nafas jiwa, pelindung malam, dan harapan yang tak pernah padam, bahkan ketika dunia terasa sunyi. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam memohon, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu." Sebuah doa yang tidak lahir dari rasa lemah, tetapi dari kekuatan untuk melepaskan ego dan menerima takdir dengan lapang. Al-Baqarah menampilkan doa bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai puncak kesadaran tertinggi bahwa manusia, seberapapun hebatnya, tetap makhluk yang membutuhkan. Dalam untayan doa Nabi Ibrahim, kita melihat seorang manusia yang telah diuji dengan pengorbanan terbesar, meninggalkan anak dan istri di tanah tandus. Namun yang ia pinta bukan balasan duniawi, melainkan kelurusan hati, keberkahan dalam ibadah, dan kebaikan bagi generasi penerus. Beginilah cara Al-Baqarah mengajarkan bahwa doa sejati bukan meminta dunia dikecilkan demi kita, tapi agar hati kita dibesarkan untuk menerima dunia dengan penuh kebijaksanaan. Ada pula doa yang lembut namun menggetarkan hati ketika para mukmin berbisik dalam ayat terakhir Al-Baqarah, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul." Doa yang mengajarkan bahwa Allah tidak hanya dekat, tetapi juga Maha Pengasih yang memahami batas setiap makhluknya. Doa ini datang sebagai penutup surah, seakan menjadi pelengkap dari seluruh pelajaran panjang yang telah disampaikan. Ia adalah bentuk pengakuan yang jujur dari seorang hamba bahwa tidak semua beban dapat ditanggung sendiri, dan bahwa tidak ada rasa malu dalam meminta tolong kepada Tuhan. Dalam ayat ini, kita belajar bahwa bahkan para sahabat Rasulullah pun menangis, memohon agar beban mereka diringankan. Maka, siapakah kita hingga merasa tak layak berdoa? Al-Baqarah juga mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang permintaan, tetapi juga tentang pengakuan. Ketika kita mengucap, "Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir," itu adalah bentuk kerendahan hati yang sejati, bahwa kita tahu siapa yang berdiri di belakang kita ketika dunia berbalik arah. Doa dalam surah ini bukan hanya ditujukan bagi masa sulit, tetapi juga untuk memperkuat tekad, memperhalus jiwa, dan menumbuhkan harapan. Di tengah kekacauan zaman, ketika logika sering kehilangan arah, doa-doa dalam Al-Baqarah menjadi jangkar yang menstabilkan hati, menahan jiwa dari tenggelam, dan mengingatkan bahwa setiap harapan betapapun sunyinya selalu punya tempat untuk berlabuh. Maka dalam ayat-ayat Al-Baqarah, doa tidak lagi sekadar permohonan, tetapi menjadi nyanyian hati yang paling jujur, menjadi cara manusia untuk tetap waras di tengah kerasnya dunia. Surah ini mengajarkan kita bahwa tak ada doa yang sia-sia jika disampaikan dengan ketulusan, bahwa setiap air mata yang jatuh dalam sujud, setiap keluh yang tak terucap namun terpikir dalam hati, semuanya sampai kepada Tuhan yang tak pernah lelah mendengar. Dan dalam kesadaran itu, kita memahami bahwa manusia bisa kehilangan segalanya di dunia, namun selama ia masih mampu berdoa, ia belum benar-benar kalah. Bab 4. Hukum yang menumbuhkan kesadaran. Seringkali ketika manusia mendengar kata hukum, yang muncul adalah bayangan batasan, ancaman, atau bahkan tekanan. Namun Al-Baqarah memutarbalikkan persepsi itu secara lembut, namun tegas. Ia mengungkapkan bahwa hukum-hukum Allah bukanlah jeruji yang memenjarakan, melainkan pagar-pagar kasih sayang yang menjaga manusia dari kehancuran yang perlahan. Di dalamnya setiap aturan bukan sekadar perintah yang harus ditaati secara buta, tapi jalinan kebijaksanaan yang menyentuh dimensi terdalam dari kehidupan. Bagaimana kita makan, bertransaksi, berkeluarga,
bahkan bagaimana kita mencintai dan melepaskan. Al-Baqarah tidak berbicara seperti penguasa yang memaksa, tapi seperti seorang ayah yang menginginkan anaknya hidup dalam keberkahan yang penuh kesadaran. Lihatlah bagaimana surah ini menetapkan hukum tentang infak dan zakat dengan begitu manusiawi. Bukan sekadar menuntut agar kita memberi, tapi mengajarkan bagaimana memberi dengan hati yang bersih. Al-Baqarah menegur mereka yang memberi tapi mengungkit, yang bersedekah tapi menghinakan, seolah berkata bahwa amal tidak bernilai bila hatinya tidak ikut menyertai. Dalam ayat-ayat itu, Allah tidak hanya menyampaikan hukum, tetapi membentuk jiwa, agar manusia menjadi makhluk yang tidak hanya taat secara fisik, tapi juga peka secara batin. Disinilah terlihat bahwa hukum dalam Al-Baqarah bukan alat untuk menundukkan, tetapi sarana untuk menyucikan. Menyucikan harta, menyucikan hubungan, dan pada akhirnya menyucikan hati. Dalam perkara muamalah, Al-Baqarah turun lebih dalam lagi, mengatur jual beli, utang piutang, hingga sistem ekonomi yang berkeadilan. Ayat tentang riba, yang dikenal sebagai salah satu ayat terpanjang dalam Al-Quran, bukan sekadar pengingat tentang keharaman bunga, tetapi refleksi atas bagaimana sistem yang tidak adil bisa merusak struktur masyarakat dari akar. Allah menjelaskan dengan sangat detail, bahkan sampai menyarankan pencatatan dan saksi, karena dalam hukumnya, keadilan bukan hal kecil. Setiap transaksi, sekecil apapun, adalah amanah. Ini bukan sekadar etika ekonomi, ini adalah cara hidup yang penuh tanggung jawab, di mana setiap tindakan membawa konsekuensi bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Tuhan yang Maha Melihat. Tidak berhenti di ruang publik, hukum-hukum dalam Al-Baqarah juga masuk ke ranah pribadi dan domestik, menyentuh relasi paling intim, pernikahan, perceraian, dan warisan. Tapi tidak dengan nada kaku, melainkan dengan kebijaksanaan yang penuh empati. Al-Baqarah mengatur talak bukan sebagai jalan keluar dari pertengkaran, tapi sebagai proses yang harus dijalani dengan kesabaran dan penghormatan. Bahkan ketika ikatan suci itu harus dilepas, Al-Quran tetap mengajarkan adab dan ketenangan, bukan kemarahan atau balas dendam. Semua ini mengajarkan bahwa hukum Allah selalu hadir dengan keseimbangan, antara hak dan tanggung jawab, antara akal dan rasa, antara dunia dan akhirat. Dengan semua itu, kita memahami bahwa hukum dalam Al-Baqarah bukan sekadar perangkat sosial atau formalitas agama, melainkan jalan menuju kematangan spiritual dan kedewasaan moral. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita tercatat, setiap hak orang lain harus ditunaikan, dan setiap aturan yang diturunkan bukan untuk membebani, tetapi untuk melindungi. Ketika kita mematuhi hukumnya dengan hati yang lapang, kita tidak sedang dikekang, tapi sedang diarahkan agar tidak tersesat. Maka dalam hukum-hukumnya kita menemukan rahmat, dan dalam ketaatan kita menemukan kebebasan sejati. Bab 5. Ujian sebagai jalan pemurnian. Di antara semua hal yang paling sulit dipahami manusia, ujian adalah yang paling menggetarkan hati. Ia datang tanpa permisi, mengikis kenyamanan, dan mengguncang keyakinan. Namun, Al-Baqarah tidak menyajikan ujian sebagai siksaan atau hukuman, melainkan sebagai jalan pemurnian, sebagai lorong gelap yang pada akhirnya membawa manusia menuju cahaya hakikat. Sejak awal surah, Allah telah mengisyaratkan bahwa hidup bukan untuk sekadar dinikmati, tapi dijalani. Dan dalam perjalanannya, ujian adalah tanda cinta yang agung. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Dia ingin menaikkan derajat, menyingkap kepalsuan, dan membentuk jiwa agar semakin jernih dan layak dekat dengannya. Ayat 155 dari surah ini berbunyi, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini tidak menghibur dengan janji bahwa hidup akan mudah, tetapi dengan kebenaran bahwa kesulitan adalah bagian dari desain ilahi. Lihat bagaimana kata sedikit digunakan, seolah Allah sedang membisikkan, "Aku tahu batasmu." Itu bukan siksa tanpa ukuran, melainkan ujian yang ditakar dengan penuh kasih. Dan di ujung kalimat itu, justru bukan keluhan yang diminta, melainkan kesabaran.
Sebuah kebajikan yang dalam logika dunia mungkin tampak pasif, tapi dalam dimensi langit, ia adalah tanda kekuatan yang sejati. Ujian bukan hanya datang dalam bentuk penderitaan yang nyata, tetapi juga dalam bentuk kelapangan yang menipu. Ketika hidup terlihat mudah, rezeki mengalir deras, dan langkah terasa ringan, justru disitulah letak ujian yang lebih halus. Al-Baqarah mengajarkan bahwa nikmat pun bisa menjadi ujian, dan hanya mereka yang mampu bersyukur dalam kelapangan, serta bersabar dalam kesempitan yang akan keluar dari dua sisi ujian itu dengan hati yang utuh. Allah tidak sedang menilai hasil, melainkan melihat proses, bagaimana kita merespon, bukan seberapa cepat kita menyelesaikan. Inilah cara Al-Baqarah memperhalus pemahaman manusia, bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan dengan iman yang jujur. Dan sungguh, tidak ada kisah dalam Al-Baqarah yang lebih menyentuh dalam urusan ujian selain perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Kisah ini tidak hanya bicara tentang pengorbanan, tapi tentang keikhlasan mutlak dalam menghadapi perintah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Betapa berat beban jiwa seorang ayah yang diminta mengorbankan darah dagingnya sendiri. Namun Al-Baqarah menampilkan Ibrahim sebagai sosok yang tidak melawan, tidak mengeluh, tapi berserah. Dan justru dari kepasrahan itulah lahir keajaiban. Ujian bukan membinasakan, tapi menyucikan. Dan siapa yang lulus akan diberi anugerah yang jauh melampaui pengorbanannya. Ini adalah pelajaran paling dalam tentang makna hidup, bahwa kita tidak kehilangan saat menyerahkan, justru kita menemukan yang sejati. Bab 6. Cahaya di tengah kegelapan hati. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa asing dengan dirinya sendiri, terjebak dalam keraguan, terjerat oleh kesalahan masa lalu, dan seolah tersesat dalam kabut batin yang tak kunjung reda. Pada saat-saat seperti itu, Al-Baqarah tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyinari. Ia tidak menolak yang tersesat, tapi mengulurkan tangan dengan lembut dan berkata, "Kembalilah, karena cahaya itu belum padam." Di tengah pusaran kegelapan yang mengaburkan hati, Al-Baqarah hadir sebagai lentera. Bukan lentera yang menyilaukan, tetapi yang membimbing perlahan, membiarkan mata hati menyesuaikan, hingga akhirnya mampu melihat ke dalam dengan jernih. Surah ini bukan hanya untuk mereka yang sempurna, tetapi justru bagi mereka yang jatuh, tersandung, dan ingin bangkit kembali. Salah satu bentuk paling indah dari cahaya itu terpancar dalam ayat Kursi, ayat ke-255 dari surah ini, yang disebut oleh Nabi sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Ketika dibaca, terasa seolah alam semesta berhenti sejenak untuk mendengar. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Di dalamnya terdapat seluruh inti keimanan, bahwa ada zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, yang tahu apa yang kita rahasiakan, dan tetap menjaga bahkan ketika kita lupa menjaga diri sendiri. Ayat ini bukan sekadar bacaan pelindung, melainkan cahaya spiritual yang mampu menembus pekatnya malam hati manusia, menghangatkan ruang batin yang mulai dingin, dan menenangkan jiwa yang sedang goyah. Al-Baqarah juga menjelaskan bahwa cahaya itu tidak datang kepada siapapun dengan paksa. Ia menghargai pilihan, tetapi juga menunjukkan konsekuensinya dengan jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, demikian tegas pernyataannya. Kalimat ini bukan hanya tentang kebebasan berkeyakinan, tetapi tentang kemuliaan akal dan hati manusia. Bahwa keimanan yang sejati tidak dibangun di atas ketakutan, tapi tumbuh dari pengakuan yang ikhlas. Dan setelah itu disebutkan pula, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Artinya, ketika seseorang memilih terang, maka ia tidak sedang dibutakan, melainkan dibebaskan. Al-Baqarah mengajarkan bahwa cahaya tidak akan memaksa masuk ke dalam hati yang tertutup, tapi bagi hati yang terbuka, ia akan menyinari hingga tak tersisa bayangan kebimbangan. Namun apa yang membuat hati menjadi gelap? Surah ini menyiratkan bahwa bukan hanya dosa besar, tapi sikap keras kepala, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran yang paling melemahkan cahaya dalam jiwa. Seperti kisah Bani Israel yang terus meminta tanda-tanda, meski telah melihat keajaiban berkali-kali. Al-Baqarah mengingatkan bahwa hati yang terlalu banyak menuntut,
tapi enggan tunduk, perlahan akan menjadi keras, seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Tapi bagi siapapun yang mau kembali, pintu itu tetap terbuka. Karena cahaya yang dari Allah tidak pernah padam. Yang padam hanya keinginan manusia untuk mencarinya. Dan begitu seseorang mengetuk, maka cahaya itu akan datang. Kadang perlahan, kadang menyilaukan, tapi selalu membawa harapan. Maka di tengah kehidupan yang penuh gejolak, ketika kebenaran tampak relatif dan suara hati nyaris tak terdengar karena bising dunia, Al-Baqarah hadir sebagai pengingat bahwa masih ada cahaya dan masih ada jalan pulang. Ia bukan sekadar kitab, tapi teman perjalanan. Bukan sekadar bacaan, tapi cermin. Ia tidak memaksa kita untuk sempurna, tapi mengajarkan kita untuk terus membersihkan hati, sekotor apapun kondisinya. Karena dalam cahayanya, tidak ada jiwa yang terlalu gelap untuk diselamatkan. Dan dalam Al-Baqarah, kita belajar satu hal yang tak tergantikan, bahwa hati yang telah disentuh oleh cahaya tak akan pernah benar-benar nyaman lagi dalam gelap. Bab 7. Ketulusan yang menyembuhkan jiwa. Di dunia yang seringkali lebih menghargai tampilan luar daripada isi hati, ketulusan menjadi barang langka, seperti embun yang menghilang sebelum sempat disentuh. Namun di dalam surah Al-Baqarah, ketulusan bukan hanya dihargai, tapi dijadikan fondasi dari setiap amal, setiap niat, dan setiap langkah menuju Tuhan. Al-Baqarah tidak sekadar mengajarkan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Ia menembus lebih dalam daripada perbuatan. Ia menjangkau ke ruang rahasia di dalam dada, ke tempat di mana hanya Allah yang bisa melihat. Dan dari sanalah semua nilai hidup bermula, bukan dari aksi, tetapi dari keikhlasan yang tersembunyi. Lihatlah bagaimana Allah mengabadikan peringatan terhadap orang-orang munafik di awal-awal surah ini. Mereka tampak seperti bagian dari umat, tetapi hati mereka kosong dari cinta kepada kebenaran. Al-Baqarah menyebut bahwa di dalam hati mereka ada penyakit, dan penyakit itu bukan batuk atau luka fisik, melainkan kelicikan, kepura-puraan, dan keraguan yang dipelihara. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang ketulusan, ia tidak sedang membahas moralitas biasa, tetapi sedang membuka pintu menuju penyembuhan yang sejati. Penyembuhan dari kepalsuan yang membuat jiwa letih berpura-pura menjadi sesuatu yang ia sendiri tidak percayai. Ketulusan dalam pandangan Al-Baqarah adalah cahaya yang tidak hanya menerangi langkah, tetapi juga menghangatkan batin. Ketulusan itu tercermin dalam tindakan-tindakan kecil yang tak terlihat oleh dunia, namun sangat jelas di hadapan Tuhan. Seperti dalam ayat tentang infak. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang miskin, itu lebih baik bagimu. Di sini kita diajarkan bahwa amal terbaik tidak selalu yang disorot lampu sorot, tetapi yang dilakukan dalam diam, cukup diketahui oleh Allah saja. Bukan berarti amal terang salah, tapi Al-Baqarah menempatkan nilai bukan pada sorotan, tapi pada niat. Sebab yang menyembuhkan jiwa bukan pujian orang, tetapi keyakinan bahwa apapun yang dilakukan demi Allah tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika dunia melupakannya, langit akan mencatatnya. Dan di antara kisah paling tulus dalam surah ini adalah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pesta, tidak ada sorotan sejarah yang megah. Kala itu, hanya dua hamba bekerja dalam diam, mengangkat batu demi batu, sambil terus berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Inilah ketulusan sejati. Mereka tidak berkata, lihatlah apa yang telah kami bangun. Tetapi justru takut jika amal besar itu tidak diterima. Mereka tahu, bahkan amal terbesar bisa kosong jika tidak dilandasi ikhlas. Maka Al-Baqarah mengingatkan kita, semakin besar amal, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga niat, agar ia tetap murni dan tidak tercemar oleh ego. Pada akhirnya, ketulusan bukan sekadar sikap spiritual, tapi juga bentuk keberanian. Berani jujur pada diri sendiri, berani bertanya, mengapa aku melakukan ini? Al-Baqarah mengajarkan bahwa Allah melihat bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa yang mendorong kita mengerjakannya.
Maka siapapun yang ingin menjalani hidup dengan tenang harus belajar untuk kembali pada ketulusan. Karena hanya ketulusan yang bisa menyembuhkan luka jiwa yang terus menuntut validasi. Dan hanya dengan ketulusan, seseorang bisa merasa cukup meski tidak dipuji, merasa damai meski tidak dimengerti. Ketulusan adalah pondasi ibadah, dan Al-Baqarah adalah petunjuk bagaimana membangunnya, batu demi batu, niat demi niat, hingga hati menjadi tempat tinggal bagi cahaya yang tidak pernah padam. Bab 8. Doa yang menjadi jembatan antara langit dan bumi. Dalam keramaian dunia yang sering membuat manusia merasa terasing, ada satu ruang yang selalu terbuka. Ruang yang tak mengenal jarak, tak mengenal bahasa, tak mengenal status sosial. Itulah ruang doa. Di dalam surah Al-Baqarah, doa bukan hanya disebut sebagai bentuk permintaan, melainkan sebagai bentuk kedekatan. Ia bukan hanya suara yang naik ke langit, tapi juga bisikan hati yang mengakar di bumi. Al-Baqarah mengajarkan bahwa doa adalah cara jiwa mengenali ketergantungannya yang paling jujur. Dan dalam kejujuran itu, ia menemukan kehormatan tertinggi, menjadi hamba yang membutuhkan Tuhan tanpa syarat, tanpa pura-pura kuat, tanpa tameng logika. Salah satu ayat yang paling menyentuh adalah ketika Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini bukan hanya menjelaskan posisi Allah, tapi membongkar persepsi yang salah selama ini, bahwa Tuhan itu jauh atau hanya mendengar yang fasih dan suci. Tidak, ayat ini berkata, Dia dekat. Bahkan lebih dekat dari yang kita kira, lebih dekat dari masalah kita, lebih dekat dari ketakutan yang kita sembunyikan. Dan Dia tidak hanya mendengar doa yang terucap, tetapi juga tangis yang ditahan, kerinduan yang tidak sempat disusun dalam kalimat, dan harapan yang hanya bergetar dalam diam. Al-Baqarah mengajarkan bahwa doa tidak selalu tentang mendapatkan apa yang diminta, tetapi tentang siapa yang dituju. Ketika seseorang berdoa, sebenarnya ia sedang melatih dirinya untuk kembali ke sumber segalanya. Dalam setiap ayat tentang permintaan, pengaduan, atau permohonan, terselip pesan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dan bukankah itu yang paling dibutuhkan manusia dalam hidupnya? Keyakinan bahwa ada zat yang maha mendengar, yang tidak menilai kita dari suara atau status, tapi dari kesungguhan hati yang berharap kepadanya. Doa bukan hanya permintaan, tapi pengakuan bahwa kita lemah dan Dia kuat, bahwa kita tidak tahu dan Dia maha tahu, bahwa kita terbatas dan Dia tidak. Lebih dari itu, Al-Baqarah memandu manusia untuk mendoakan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga masa depan, keturunan, bahkan dunia yang belum terlihat. Lihatlah doa Nabi Ibrahim yang berbunyi, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu." Doa ini bukan sekadar permohonan untuk keselamatan pribadi, tetapi visi panjang tentang generasi. Ia menunjukkan bahwa doa adalah alat untuk membentuk masa depan, bukan sekadar reaksi terhadap masa kini. Maka siapapun yang berdoa dengan hati yang jernih, sebenarnya sedang membangun jembatan. Dari ruang paling sunyi di dalam dada, menuju langit yang maha luas, dan kembali turun sebagai ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Akhirnya, Al-Baqarah menutup dengan doa yang luar biasa, yang seolah mewakili seluruh perjuangan manusia dalam menghadapi hidup. "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ampunilah kami, maafkanlah kami, dan rahmatilah kami." Doa ini bukan doa kecil. Ini adalah tangisan jiwa yang lelah, namun tidak menyerah. Ini adalah bahasa hati yang tidak memerlukan hiasan, tapi penuh dengan harap dan pengakuan. Dan sungguh siapapun yang mengucapkannya dengan tulus akan merasa bahwa dirinya tidak sedang berbicara pada kekosongan, tetapi sedang berdialog dengan Pencipta yang mendengar setiap detik getaran hatinya. Bab 9. Hukum yang mendidik, bukan menghukum. Banyak orang melihat hukum sebagai dinding, pembatas yang menghalangi kebebasan, yang memaksa manusia berjalan lurus bahkan ketika hatinya ingin membelok. Tapi Al-Baqarah menunjukkan wajah lain dari hukum.
bukan sebagai cambuk yang menyakitkan, melainkan sebagai pagar kebijaksanaan yang melindungi. Hukum dalam Al-Baqarah bukan sekadar kumpulan larangan dan perintah, tetapi cermin dari kasih sayang Tuhan yang ingin umatnya hidup tertib, adil, dan terhindar dari kerusakan yang seringkali diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Di dalam surah ini, kita tidak hanya diperintahkan untuk taat, tetapi diajak memahami mengapa hukum itu diturunkan, untuk siapa ia berlaku, dan apa yang ingin Allah bentuk dalam diri manusia melalui setiap aturannya. Perhatikan bagaimana Al-Baqarah membahas hukum warisan, pernikahan, perceraian, utang, transaksi, hingga puasa dan jihad. Setiap hukum disampaikan bukan dengan nada ancaman, tetapi dengan logika yang jernih dan urutan yang bijak. Misalnya, ketika berbicara tentang puasa, Allah tidak langsung memerintahkan, tetapi membuka dengan kelembutan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Di balik perintah itu, ada tujuan luhur, takwa. Allah tidak meminta kita lapar tanpa makna, tapi ingin kita kembali merasakan batas, menyadari kelemahan, dan menyucikan diri dari keterikatan dunia. Hukum ini bukan beban, tapi latihan jiwa. Begitu pula dalam urusan keuangan dan keadilan. Al-Baqarah mengajarkan detail tentang bagaimana mencatat utang piutang, bagaimana menjadi saksi yang adil, bagaimana tidak boleh mengambil riba, dan bagaimana harus menolong yang lemah. Ini bukan hukum yang lahir dari ruang rapat manusia, tapi dari langit yang memahami kerumitan hati dan hawa nafsu manusia. Maka hukum ini hadir bukan untuk menghukum siapa yang salah, tapi untuk menjaga agar kebenaran tidak hilang ditelan ambisi dan kelalaian. Setiap larangan tentang riba, misalnya, bukan semata ekonomi, tapi juga spiritual. Sebab riba menciptakan kesenjangan, ketamakan, dan perlahan-lahan mematikan empati. Dan Al-Baqarah sebagai surah terpanjang dalam Al-Quran menjadikannya sebagai peringatan serius yang dibungkus dengan kelembutan dalil dan logika. Dan ketika berbicara tentang perceraian, sesuatu yang sangat pribadi dan emosional, Al-Baqarah tidak hanya membahas teknis talak, tapi juga adab hati, bahwa meski ikatan telah putus, tetap ada cara untuk memuliakan. Ceraikanlah mereka dengan cara yang baik, kata Allah, dan di situ kita belajar. Hukum Islam bukan tentang siapa yang kalah dan menang, tapi tentang menjaga kemanusiaan bahkan di saat perpisahan. Tidak ada ruang bagi kebencian yang dibalut agama, dan tidak ada tempat bagi dendam yang mengatasnamakan syariat. Al-Baqarah hadir untuk menunjukkan bahwa hukum itu tidak kaku, tapi fleksibel dalam kebijaksanaan. Keras pada kezaliman, namun lembut terhadap kejujuran dan penyesalan. Akhirnya, hukum dalam Al-Baqarah mengajarkan kita untuk disiplin, bukan karena takut, tapi karena cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia lain, dan cinta kepada keseimbangan hidup. Hukum itu bukan pagar yang memenjarakan, tapi jalan yang menuntun. Siapapun yang mematuhinya bukan berarti kehilangan kebebasan, tetapi justru menemukan bentuk kebebasan yang lebih tinggi, yaitu kebebasan dari nafsu, dari kesalahan yang berulang, dan dari kerusakan yang sering kita sebabkan pada diri sendiri. Dan dalam ketundukan kepada hukum ilahi, Al-Baqarah mengajarkan bahwa manusia tidak diturunkan untuk menjadi budak aturan, tetapi menjadi makhluk mulia yang memilih patuh karena tahu bahwa Tuhan yang mengatur adalah Tuhan yang paling mengerti isi hati mereka. Bab 10. Penutup yang menghidupkan keyakinan. Ketika seluruh ayat dalam surah Al-Baqarah telah dibaca, direnungi, dan meresap dalam relung hati terdalam, kita tidak hanya merasa bahwa kita telah memahami sebuah kitab, melainkan bahwa kitab ini telah memahami kita lebih dulu. Setiap ayat terasa seperti sedang berbicara langsung kepada kekosongan, kegelisahan, harapan, dan bahkan luka yang tersembunyi dalam dada. Surah ini bukan sekadar bacaan yang panjang, ia adalah perjalanan spiritual yang mengajak kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa diri kita yang sebenarnya, dan kemana arah hidup ini seharusnya menuju. Ia mengungkapkan rahasia besar yang selama ini sering kita cari di luar diri. Padahal telah lama Allah tanamkan dalam ayat-ayatnya yang terang dan hidup. Dan sungguh luar biasa
bahwa Al-Baqarah ditutup dengan dua ayat yang begitu agung, dua ayat yang dalam hadits Nabi disebut sebagai cahaya dari langit, tidak diberikan kepada umat manapun sebelumnya. Dua ayat ini bukan hanya penutup, tetapi mahkota, bukan hanya simpulan, tetapi jawaban. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak sekadar menyebut nama Rasul dan umatnya, tapi menyatukan keduanya dalam satu ikatan, iman. Dan dari sanalah kita menyadari bahwa Al-Baqarah sepanjang-panjangnya tidak sedang membebani kita, melainkan sedang mendidik kita untuk menjadi manusia yang mampu berkata, "Kami dengar dan kami taat." Kalimat yang sederhana, tapi lahir dari jiwa yang telah mengerti makna tunduk. Dalam ayat penutupnya, Allah menyampaikan bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Kalimat ini, yang begitu pendek, telah menjadi pelipur lara bagi jutaan jiwa yang lelah dan nyaris menyerah. Ayat ini tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi meyakinkan bahwa setiap ujian sudah disesuaikan dengan kapasitas kita, bahkan ketika kita sendiri belum yakin akan kekuatan itu. Al-Baqarah mengingatkan, kamu mungkin merasa sendirian, tapi kamu tidak sendiri. Kamu mungkin merasa lemah, tapi kamu sedang dikuatkan. Dan kini, setelah perjalanan ini berakhir, kau mungkin menyadari bahwa tidak ada ayat yang diturunkan dengan sia-sia. Setiap kalimatnya menyentuh sisi terdalam jiwa, yang sering kita diamkan, yang sering kita lupakan. Surah Al-Baqarah bukan hanya bacaan, ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan siapa kita di hadapan Allah. Maka jangan biarkan ayat-ayat ini hanya lewat di telinga. Biarkan ia tinggal, biarkan ia hidup dalam sikap, dalam keputusan, dalam cara kita mencintai, bersabar, dan kembali kepadanya. Karena sesungguhnya hidayah bukan datang dari pengetahuan tapi dari hati yang bersedia dibimbing. Dan Al-Baqarah adalah salah satu jalan terindah menuju cahaya itu.